Aku telah memberimu teladan. Krisis yang paling besar dialami manusia dewasa ini yaitu keteladanan. Contoh yang baik. Keteladanan lahir dari sebuah penghayatan hidup yang sesuai dengan nilai, norma, dan tuntutan umum yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Keteladanan itu mestinya sejalan dengan penghayatan hidup keagamaan, serta nilai-nilai luhur kepatutan lainnya. Kenyataan memprihatinkan yang sering dilakoni orang zaman ini, yaitu orang tidak menghidupi serta menepati apa yang dia sendiri katakan. Kadang yang dia lakukan dalam hidupnya yaitu hal yang bertentangan dengan apa yang dia katakan. Keteladanan adalah sebuah kemestian yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman. Setiap rumah tangga, orang tua, ayah dan ibu, bapak mama, suami istri harus menjadi teladan untuk anak-anaknya. Ada orang tua, bapak mama, yang mengingatkan anak mereka untuk berlaku sopan, berbicara santun dengan orang lain yang mereka jumpai. Apalagi kalau orang yang lebih tua itu yang mereka jumpai. Tetapi ironisnya, orang tua, bapak dan mama selalu berbicara tidak santun, berlaku tidak sopan terhadap orang lain. Anak langsung mendapat contoh yang buruk dari orang tua mereka. Para guru harus menjadi teladan bagi para muridnya. Keteladanan para guru terhadap murid sangat penting, supaya bisa memacu serta mendorong murid untuk selalu berjuang memaksimalkan segala potensi yang mereka miliki dalam belajar dan mengikuti contoh baik dari guru-guru mereka. Sedihnya, tidak banyak guru di zaman ini yang menjadi teladan kepatutan serta contoh yang baik bagi para murid. Misalnya, banyak guru yang terlambat tiba di sekolah. Banyak guru yang terlambat masuk kelas. Banyak guru yang memberikan contoh tentang ketidakdisiplinan. Saudara-saudari, hal itu terjadi di masa sebelum pandemi. Mudah-mudahan sesudah pandemi ini tidak terjadi lagi. Karena banyak guru, mereka katakan tentang kelakuan dan sikap siswa-siswi itu tergantung mereka sendiri. Yang penting saya pada akhir bulan saya menerima gaji. Saudara-saudari, murid mau jadi apa kemudian? Itu urusan mereka sendiri. Para senior harus memberi teladan kepada yang masih muda. Kategori senior ini biasa ada dalam tatanan sosial kemasyarakatan, dalam lingkungan gereja, dalam organisasi keagamaan, atau juga di sekolah maupun kelompok sosial lainnya. Umat yang lebih dewasa harus memberi contoh yang baik kepada yang masih muda, kaum remaja dan anak-anak. Kadang perbedaan antara umat dewasa dan umat yang masih muda itu hanya dibedakan oleh umur dan ukuran fisik. Padahal semestinya yang membedakan itu adalah kualitas iman, aspek penghayatan kehidupan menggereja, serta tata gerak liturgis dalam perayaan-perayaan iman. Yang dewasa mestinya menjadi contoh kepatutan dan teladan dalam kehidupan menggereja serta dalam perayaan-perayaan liturgis. Peribahasa tua masih kita ingat, buah jatuh tidak lari jauh dari pohonnya. Tetap aktual dan relevan untuk kita. Jangan heran kalau banyak remaja berkelakuan mengecewakan orang tua. Banyak orang muda yang berkarakter putri malu, menyerah sebelum bertarung dalam menghadapi situasi konkret. Zaman ini banyak orang sudah memasuki usia dewasa, tetapi masih mengemis pada orang tua untuk mencukupi kehidupan mereka setiap hari. Ada apa yang salah dengan generasi kita? Ketiadaan figur keteladanan. Sebegitu sedihkah situasi kita? Kalau kita tidak cepat mengantisipasi dan membudayakan hal-hal positif, kedisiplinan hidup, kerja keras dan berpegang teguh pada firman Tuhan, kita akan menjadi generasi yang kalah. Dengan membudayakan cara hidup positif, pikiran yang positif, tindakan yang positif, dan cara pandang yang positif, maka kita semua akan menjadi generasi tangguh dan pribadi yang handal
yang bisa mengubah dunia ini menjadi Firdaus baru, tempat untuk segala sesuatu yang baik berkembang. Yesus adalah teladan agung dalam hidup kita, yang selalu relevan sampai kapanpun. Melalui pembasuhan kaki para muridnya, ia mengajak kita untuk pertama, membudayakan semangat kerendahan hati. Untuk menjadi orang hebat dan berpengaruh dalam hidup, harus rendah hati. Tanpa kerendahan hati, hidup menjadi semakin sulit dan tidak indah untuk dijalani. Kalau mau menjadi orang sukses dalam hidup, kita perlu untuk rendah hati. Kerendahan hati itu mesti dijalankan dalam semangat kejujuran, ketulusan. Kerendahan hati dan kejujuran adalah nilai penting yang harus dimiliki dalam hidup. Kedua, menghidupi budaya saling mengasihi. Kalau kita menjadi orang yang rendah hati, maka sangat mudah untuk melayani sesama. Orang yang rendah hati selalu melihat hal positif yang dimilikinya untuk bisa dibagikan, disumbangkan bagi kebaikan bersama. Melayani sesama adalah sebuah keutamaan yang membuat seseorang menjadi teman dari semua dan untuk semua. Melayani sesama mestinya keluar dari sebuah ketulusan hati, kejujuran, bukan untuk dipuji. Melayani dengan rendah hati, cepat atau lambat akan membawa perubahan dalam hidup bersama. Orang semakin disemangati untuk saling melayani sebagai saudara. Ketiga, mengedepankan semangat perubahan. Melalui pembasuhan kaki para murid, Yesus mengundang muridnya untuk berubah. Mereka harus berubah dari mementingkan diri ke memperhatikan kepentingan sesama. Kaki para murid dibasuh, agar dengan itu mereka bisa membawa pencerahan, pemurnian, penghayatan hidup yang memihak pada kebaikan. Kaki dalam konteks yang paling kuno, sebelum sandal dan sepatu menjadi budaya, adalah bagian yang paling kotor. Karena dialah yang memijak langsung segala sesuatu yang ada di tanah. Yesus membasuh kaki para murid, simbol membersihkan bagian yang paling kotor, rendah, dan hina. Membasuh kaki sebenarnya pekerjaan para hamba. Itulah yang bisa terjadi dalam budaya kerajaan. Para hamba membasuh kaki rajanya. Keempat, pembasuhan kaki para murid oleh Yesus mengingatkan bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup adalah cinta. Yesus menjelaskan pentingnya cinta dalam pelayanan. Orang sanggup mencintai orang lain adalah mereka yang sanggup untuk hidup dengan semangat kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sebuah rahmat yang harus disyukuri dan dipraktekkan terus-menerus dalam hidup. Kerendahan hati mudah terkontaminasi hal lain kalau kita tidak mensyukurinya. Syukurilah kerendahan hati yang kita miliki. Coba kita tengok ke rumah tangga masing-masing. Ada berapa banyak orang yang mengucapkan kata terima kasih kalau seorang anggota keluarga melakukan sesuatu yang baik. Misalnya, kalau mama memasak sesuatu, berapa banyak yang mengucapkan terima kasih kepadanya. Berterima kasih kepada bapak yang mencari uang untuk kebutuhan keluarga. Berterima kasih kepada anak-anak yang membersihkan rumah, mencuci piring, telah menyelesaikan ujian dengan baik, atau mengerjakan tugas-tugas sekolahnya dengan baik. Segala sesuatu yang hebat itu mulai dengan hal-hal kecil. Kalau kita mau sukses, juga dimulai dengan hal kecil, yaitu langkah pertama. Kalau kita mau ke gereja, kita harus mulai dengan langkah pertama, keluar dari rumah. Kalau mau berdoa, kita mesti tenangkan diri, ciptakan keheningan, dan mulailah berdoa. Kalau kita mau berhenti merokok, berjuanglah untuk tidak membeli rokok. Masih banyak contoh yang bisa kita tambahkan sendiri. Singkatnya, untuk menjadi hebat, itu mulai dengan melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Segala sesuatu itu mulai dari keluarga. Kalau kita mau anggota keluarga kita jadi baik, awalnya bermula dari keluarga yang selalu membiasakan hal-hal baik dalam keluarganya. Kalau mau anggota keluarga kita tidak bisa dibanggakan dalam keluarga,
Itu juga mulai dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara-saudari, mari kita terus memboboti hidup kita dengan semangat saling membasuh kaki. Tuhan memberkati.